Yuk kita bikin risol yang kulitnya lembut tapi anti sobek. Dan ini juga bisa jadi ide jualan frozen food di rumah. Assalamualaikum. Hai semua, balik lagi di channel YouTube Bunda Ardan. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Pada kesempatan kali ini, Bunda mau berbagi resep risol mayo dengan saus mentai. Tonton videonya sampai akhir untuk detail pembuatannya. Pertama kita siapkan bahan-bahan kulit. Ada 250 gram tepung terigu, 2 butir telur, 5 sendok makan minyak goreng baru, setengah sendok teh garam, 600 ml susu full cream, dan 3 sendok makan tepung tapioka. Pertama kita siapkan wadah atau mangkok besar. Kemudian kita campurkan semua bahan kulit. Nah, untuk pembuatan kulit risol, teman-teman bisa menggunakan air atau full susu. Namun, jika ingin menghasilkan kulit risol yang tidak mudah sobek, teman-teman bisa menambahkan susu cair ke dalam adonannya. Penggunaan susu cair akan membuat tekstur kulit lebih elastis sehingga mudah dibentuk. Dan agar kulitnya terasa lebih gurih dan creamy, teman-teman bisa menggunakan susu varian full cream ya. Nah, ini kita aduk hingga halus dan tidak bergerindil, kemudian kita saring. Selanjutnya tinggal kita buat aja kulitnya. Di sini saya menggunakan wajan atau teflon kuali serbaguna. Jadi ini bisa untuk membuat berbagai macam kulit lumpia, risol, dan juga dadar gulung. Satu set ini sudah termasuk wajan kuali dan juga loyang untuk tempat adonan. Ini bisa lebih mempercepat kita saat membuat kulit risol, tapi kalau teman-teman gak ada, teman-teman bisa menggunakan teflon anti lengket. Ini kita tuang adonan kulit risol, kemudian lanjut kita proses masak. Pertama kita letakkan teflon, posisinya seperti ini, kemudian nyalakan api kompor. Setelah itu kita olesi dengan minyak goreng tipis-tipis saja. Ini cukup kita oles sekali saja di awal, selanjutnya tidak perlu ya. Kita panaskan teflon terlebih dahulu. Selanjutnya tempelkan teflon ke adonan. Ini kita tunggu beberapa detik ya. Setelah itu baru teflon kita angkat. Kemudian balik teflon lalu letakkan kembali ke api kompor. Kalau ada yang berlubang seperti ini tidak masalah, tinggal teman-teman tambahkan adonan sedikit-sedikit. Kalau bagian pinggiran kulit sudah mengelupas, tandanya sudah matang, tinggal kita jatuhkan ke tempat atau piring. Ulangi dan lakukan hingga selesai. Setiap akan kembali menempelkan teflon ke adonan kulit, teman-teman wajib panaskan dulu teflon kurang lebih 10 detik. Jadi agar kulit yang dihasilkan tidak terlalu tipis. Karena kalau teflon belum panas dan kita tempelkan ke adonan, maka adonan yang menempel akan lebih sedikit, jadi kulit yang dihasilkan akan lebih tipis. Untuk satu resep ini kurang lebih menghasilkan 18 lembar kulit risol ya. Nah, ini sudah jadi, hasilnya lembut banget dan juga elastis. Tentunya mudah dibentuk dan juga tidak mudah sobek ya. Kalau belum akan digunakan, teman-teman bisa simpan di wadah yang tertutup rapat agar tidak kering. Lanjut kita akan membuat saus mentai. Untuk mayones saya gunakan dari Mamayo, menurut saya ini paling cocok banget untuk dijadikan isian risol. Pertama kita siapkan 250 gram mayones. Tambahkan 4 sendok makan saus tomat, 7 sendok makan saus sambal, 1 sendok teh nori tabur, dan 1 sendok teh minyak wijen. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata, boleh sambil diicip ya. Usahakan jangan skip nori tabur ya, karena itu juga yang membuat rasanya jadi semakin nikmat. Setelah saus mentai tercampur rata, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan bahan-bahan isian. Ada 9 lembar smoke beef, ini untuk per lembarnya dipotong menjadi 2. 5 butir telur rebus, untuk per butirnya kita potong menjadi 4 ya. Lanjut kita ambil 1 lembar adonan kulit. Tata daging smoke beef dan juga telur rebus di atasnya. Tambahkan kurang lebih 2 sendok makan saus mentai. Kemudian kita gulung dan lipat hampir menyerupai amplop. Ini tidak perlu kita lem karena sudah menempel dengan aman.
Untuk isiannya teman-teman juga bisa variasikan sendiri ya. Teman-teman bisa menggunakan sosis, daging ayam, ataupun daging sapi. Buat teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak. Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, ini kulit risol sudah kita isi semua ya dengan bahan isian. Lanjut kita akan siapkan bahan pelapis. Ini ada 100 gram tepung terigu. Kita larutkan dengan 150 ml air matang secara bertahap. Jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental juga ya. Setelah tepung terigu dan air larut, ini kita masukkan risol, kemudian kita lumuri. Lalu kita guling-gulingkan risol ke dalam tepung panir. Kita ulangi dan lakukan hingga selesai. Kalau sudah jadi seperti ini, tinggal kita simpan di dalam kulkas kurang lebih selama 30 menit. Tujuannya agar tepung panir bisa menempel dengan baik. Jika untuk ide jualan frozen food, teman-teman bisa kemas menggunakan tin wall seperti ini. Kemudian simpan di dalam freezer ya. Jika akan langsung disajikan, teman-teman bisa goreng terlebih dahulu. Dan pastikan saat menggoreng risol terendam oleh minyak ya. Saat menggoreng hindari menggunakan wajan cekung karena akan membuat risol bertumpuk dan bagian bawahnya lebih rawan bocor. Kalau sudah terdapat warna kecoklatan pada setiap sisinya, ini tinggal kita angkat kemudian tiriskan. Nah, ternyata bikin risol itu gampang banget kan? Cocok banget untuk para pemula. Untuk kulitnya ini crunchy di luar tapi bener-bener lembut dan juga gurih. Isiannya juga enak banget ditambah ada saus mentai. Selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Semoga suka dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube Bunda Ardan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. See you.